Edis TV kali ini blunder. Selamat pagi buat semua teman-teman yang, eee, melihat video ini. Ini sekarang sudah jam 2 pagi, saya belum bisa tidur jadi saya pikir lebih baik saya buat video ini menanggapi, polemik karena saya melihat, belum banyak yang bahas tentang ini. Tadi, baru lihat ada video tadi pagi dari, Bang RK yang dari Katolik sama Pak Ezra Soro yang sudah membuat tanggapan dan sebenarnya saya tidak perlu membuat, tanggapan ini lagi sebenarnya karena, menurut saya 2 orang itu sudah cukup untuk memberi tanggapan yang bagus mengenai, polemik yang dibuat oleh Edis TV mengenai penyaliban itu sebagai rencana iblis katanya. Nah tapi, apa yang mendorong saya untuk membuat tanggapan ini karena saya melihat miris karena ada beberapa, eee apologet-apologet, akun-akun apologetika Indonesia yang di YouTube itu yang juga menurut saya, kredibel orang-orang yang selama ini saya ikuti beberapa itu justru, memberi tanggapan yang mendukung, mendukung pandangan dari Edis TV. Nah, sebagai ini ya, disclaimer saya tidak punya sentimen apa-apa dengan Edi, saya juga mengikuti konten-kontennya selama ini dan saya mendukung. Hanya kali ini menurut saya Edis TV offside sekali dengan berani mengatakan bahwa, penyaliban itu adalah rencana iblis dan bukan rencana Allah. Nah ini penting teman-teman, kenapa kita harus bahas, karena ini bicara tentang keselamatan dan ini bukan hal yang, bukan hal sepele dalam dalam iman Kristen. Apa benar penyaliban itu bukan rencana Allah dan apakah benar penyaliban itu adalah rencana iblis sama seperti, yang dikatakan oleh Edis TV dan dibela oleh beberapa akun-akun YouTube apologetika. Nah, sebelum saya masuk, pada tanggapan saya mau bilang teman-teman, ke ketertarikan kita, kesukaan kita pada, pribadi-pribadi tertentu dalam dunia apologetika atau dalam bidang apapun itu tidak boleh menutup mata kita, tidak boleh membutakan kita akan kebenaran. Kebenaran adalah tetap kebenaran, siapapun yang menyampaikannya dan dusta atau kebohongan atau kesalahan tetap kesalahan siapapun yang mengatakannya. Jadi jangan sampai karena kita mengagumi atau mendukung Edis TV selama ini atau siapapun itu lalu, satu kali keseleo dan kita ikut mendukung dan mengatakan itu benar. Ingat, Alkitab bilang yang salah harus tetap dikatakan salah, yang benar harus tetap dikatakan benar. Nah kembali ke sini, apakah benar penyaliban itu adalah, rencana iblis dan bukan rencana Allah? Nah sebelum kita bicara mengenai rencana Allah atau rencana iblis, kita harus mengerti terlebih dahulu dan menurut saya ini hal yang fundamental, hal yang paling basic yang harusnya dipahami oleh orang-orang yang menyebutkan diri sebagai apologet, yaitu harus paham tentang apa yang dimaksud dengan kedaulatan Allah dan providensia Allah. Ini sebenarnya basic teologi yang tidak perlu kita harus sekolah tinggi-tinggi untuk bisa paham ini. Makanya kenapa saya gemas waktu melihat, eee, apa namanya orang-orang membela, Edis TV dengan mengatakan bahwa, benar penyaliban itu adalah rencana, iblis dan bukan rencana Allah. Nah, kita harus ingat teman-teman bahwa, dalam kedaulatan Allah, ingat dia punya rencana kekal. Penyaliban Yesus Kristus itu bukan rencana iblis, melainkan itu rencana kekal Allah yang telah Dia tetapkan. Perhatikan, yang sudah Allah tetapkan itu bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum Yesus datang ke dalam dunia itu sudah direncanakan Allah. Dan ini Alkitab menegaskan itu dengan jelas bahwa segala sesuatu terjadi di bawah kedaulatan dan di dalam providensia Allah. Nah, Petrus bilang di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, saya kutip ya di sini. Dia bilang begini, "Dia yang diserahkan menurut," ingat ya, "menurut maksud dan rencana Allah yang sudah ditentukan." Bukan rencana iblis, rencana Allah. "Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Jadi di dalamnya itu bukan hanya ada keterlibatan iblis, tapi ada juga keterlibatan manusia di dalam penyaliban Yesus. Tapi di sini dikatakan jelas bahwa itu adalah rencana dan kehendak Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 28,
doa jemaat mula-mula itu pun menegaskan hal yang sama. Saya baca di sini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sekalipun memang manusia berdosa dan juga iblis terlibat di dalamnya, dan kita bisa berkata bahwa iblis juga merencanakan itu, tapi ada tapinya. Semua itu ada di bawah rencana Allah yang berdaulat. Nah, ini kita akan punya masalah kalau kita tidak mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Kalau kita tidak mengerti tentang kedaulatan Allah dan juga tentang providensia Allah, maka teologi kita bisa bermasalah nanti. Kita juga akhirnya tidak punya penghiburan bahwa seolah-olah Allah kaget nanti atau Allah merubah rencananya hanya karena kita punya masalah atau karena kita menderita begitu. Atau karena kita jatuh dalam dosa. Nah, Edis TV bilang argumennya dia mengutip dari Yohanes 8 ayat 44 yang mengatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, lalu dia menggiring bahwa apa namanya, berarti yang menginginkan kematian Yesus, menginginkan penyaliban Yesus itu adalah iblis. Nah, kira-kira ini menurut teman-teman ini penafsiran yang maksa atau penafsiran yang bermasalah atau bagaimana sebenarnya? Kalau kita mau lihat jujur ya teman-teman, Yohanes 8 ayat 44 ini berarti niat mereka memang membunuh Yesus, itu sejalan dengan kehendak iblis. Alkitab bilang bahwa apa? Iblis itu dia hanya datang pencuri, itu hanya datang untuk, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu keinginan iblis untuk membinasakan. Dan itu kehendak iblis itu yang dilakukan oleh yang apa namanya, orang-orang Farisi tadi itu, yang Yesus yang, Edis kutip dalam Yohanes 8 ayat 44 itu. Jadi iblis itu mendorong manusia kepada dosa, tetapi ingat rencana keselamatan melalui salib itu rancangan Allah sendiri dari kekekalan gitu ya, dari sebelum dunia dijadikan. Makanya saya bilang pahami konsep providensia dan kedaulatan Allah supaya kita jangan blunder. Jadi ini informasi buat teman-teman yang mungkin baru dengar istilah ini. Providensia Allah itu menjelaskan bahwa Allah itu memelihara, mengatur, dan mengarahkan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Bahkan, ingat, bahkan melalui peristiwa jahat sekalipun, Allah tetap pegang kendali di situ. Allah tidak kaget hanya karena, oh ada masalah, oh ada orang mati, orang Kristen mati, oh apa namanya, misalnya kemarin seperti Charlie Kirk ditembak mati. Allah tidak kaget karena dia dalam kekekalan, dalam kedaulatan, kemahatauannya dia sudah tahu itu. Kita ingat seperti kata Yusuf ya kalau kita baca di perjanjian lama itu di dalam Kejadian 50 ayat 20. Yusuf bilang pada saudara-saudaranya yang merencanakan jahat buat dia. Dia bilang begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan." Jadi Allah itu bisa pakai rencana jahat manusia atau rencana jahat iblis sekalipun untuk menggenapi rencana dia yang baik, gitu. Jadi salib itu justru membuktikan bahwa iblis itu tidak maha tahu, membuktikan keterbatasan dari iblis itu. Jadi kalau memang iblis itu benar-benar maha tahu, ia akan sadar bahwa kematian Yesus itu justru itu akan menghancurkan kuasanya, gitu. Tapi iblis tidak tahu sampai di situ. Justru di salib itulah Kristus menang, gitu. Rencana Allah tergenapi di situ. Rasul Paulus bilang begini, saya baca lagi di sini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di dalam Kristus. Nanti baca di Kolose 2 ayat 15. Terus juga di Ibrani 2 ayat 14 dia bilang begini, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Jadi dengan kata lain, iblis hanya tahu dan menghendaki kebinasaan Yesus. Dia ingin Yesus mati. Tapi ia tidak dapat melihat rencana Allah yang lebih besar. Jadi justru ini yang membuat kita seharusnya jadi penghiburan karena Allah yang kita sembah itu Maha Tahu dan Dia bisa pakai rencana jahat iblis, rencana jahat manusia justru untuk menggenapi rencana kekalnya Dia atas kehidupan kita. Dan itu Dia lakukan atas
apa namanya, atas Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kedaulatan Allah berarti bahwa ingat, tidak ada satu hal pun, bahkan tidak ada situasi yang paling buruk sekalipun terjadi di luar kendalinya, di luar, pengetahuannya Tuhan, di luar dari kontrol Tuhan. Allah memegang kendali penuh bahkan atas penderitaan Yesus di kayu salib. Roma 8 ayat 28 bilang begini, dan ini ditegaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal yang paling menderita bagi kita sekalipun Allah bisa bisa pakai itu untuk menggenapi rencananya gitu. Jadi ini jadi motivasi, jadi penguatan buat kita bahwa dalam penderitaan kita pun Allah tetap rencananya akan tergenapi, gitu. Tidak bisa penderitaan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita, itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Karena Dia sudah tahu semua dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi salib itu memang juga kita bisa bilang direncanakan iblis, tapi dengan tujuan kebinasaan. Iblis tidak tahu ujungnya seperti apa. Ini yang membedakan antara rencana Allah dan rencana iblis. Iblis merencanakan untuk kebinasaan, tapi dia tidak tahu ujungnya seperti apa. Allah di sisi lain dia merencanakan dan dia sudah tahu ujungnya akan seperti apa. Itu yang membedakan. Jadi kalau mau dibilang apakah ini rencana Allah atau rencana iblis? Dua-duanya. Seperti saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Isra dan juga Bang RK. Memang dua-duanya, tapi yang membedakannya outcome-nya itu beda. Iblis tidak tahu outcome dari rencananya itu seperti apa. Dia tidak punya kendali atas hasil akhir, sedangkan Tuhan Allah, dia tahu hasil akhirnya seperti apa karena dia yang tentukan. Nah, jadi puncak providensia Allah itu tergenapi, terjadi itu dalam penyaliban Yesus, di mana melalui penderitaan Kristus itu Allah menggenapi rencana penebusan dan membuktikan bahwa hanya Dia yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan berdaulat dalam kehidupan manusia, dalam sejarah hidup manusia, dalam sejarah alam semesta ini. Nah, ini kembali lagi jadi penguatan buat kita bahwa justru dalam kalau kita melihat salib, itu justru kita menjadi, eee, ter ter dikuatkan karena bahkan peristiwa yang paling menderita atau peristiwa yang paling menyeramkan seperti salib pun, itu Allah bisa menggenapkan rencananya lewat itu. Apalagi kalau kita cuman sekedar gagal kuliah, kita mungkin dalam pekerjaan, kita lamar kerja gagal, atau kegagalan apapun itu dalam kehidupan kita itu tidak menggagalkan rencana Allah, gitu. Jadi ini harusnya salib itu kita lihat sebagai penguatan bahwa Allah sanggup menggenapi rencananya, walaupun iblis punya rencana tunggangan di dalamnya, Allah tetap akan menggenapi rencananya. Jadi iblis punya rencana tapi dia tidak tahu outcome-nya. Allah punya rencana dan dia sudah tahu outcome-nya seperti apa. Di Yeremia dia bilang apa? "Sebab aku tahu rencanaku bagi kamu untuk memberikan masa depan," gitu. Jadi iblis merencanakan yang buruk, tapi dalam kedaulatan Allah, dalam providensia Allah, dia merencanakan yang baik dan rencananya itu tidak akan pernah gagal. Jadi kalau hari ini kita punya kegagalan, kejatuhan, jangan dengar kata iblis. Iblis tidak tahu ujung akhirnya seperti apa. Alkitab bilang di Amsal masa depan itu ada dan kita percaya karena kita menyembah Allah yang berdaulat. Nah, semoga ini video cukup, memberi tanggapan teman-teman. Please kita harus jadi lebih dewasa untuk ingat ya, pegang firman Tuhan, bukan pegang perkataan apologet. Apologet itu manusia dan mereka bisa salah, mereka bisa gagal, bisa jatuh. Dan ini, eee, ini sebagai penguatan dan juga sebagai ya teguran lah kalau misalnya saya tidak tahu apakah Bang Edis akan lihat video ini, eee, tapi semoga bisa ini ya, bisa menjadi penguatan dan kalau Bang Edis lihat video ini, eee marilah kita sama-sama belajar gitu. Saya juga banyak belajar dari Bang Edis dan kebetulan saya di Arizona, Bang Edis saya tahu lagi di California. Kalau kita bisa jumpa kapan-kapan ya bisa ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol, saling tukar kesaksian. Tuhan berkati katong semua.